Setelah Presiden Jokowi menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, kini bursa calon Kasat TNI mulai ramai diulas. Sejumlah jenderal bintang 3 yang mumpuni mulai disebut-sebut. Namun hanya ada 2 nama yang digadang-gadang berpeluang besar. Selain Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang mulai menyeruak, nama Letjen TNI Eko Margiono juga termasuk calon kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa. Saat ini Letjen Eko masih mengemban amanat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, Kasum TNI. Perwira berusia 54 tahun ini merupakan lulusan Akmil 1989 dari Kecabangan Infanteri, Kopassus. Sebelum menjadi Kasum TNI, Jenderal Bintang 3 ini menjabat sebagai Pangkostrat. Lalu siapakah sosok Jenderal calon kuat Kasat yang disebut-sebut paling dibenci Front Pembela Islam hingga kiamat? Beredar kabar nama Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang menjadi calon kuat pengganti Jenderal Andika. Seperti dilansir reknews.com, Dudung merupakan lulusan Akmil 1988 yang berpengalaman dalam bidang infanteri. Saat ini, ia tengah menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, sejak 25 Mei 2021. Sebelum menjabat Pangkostrat, ia sempat menduduki beberapa jabatan yang strategis, seperti Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya, dan sempat menjabat Wakil Gubernur Akmil pada 2015 hingga 2016. Jenderal kelahiran Bandung, Jawa Barat ini pernah memimpin Akademi Militer pada periode 2018 hingga 2020. Karirnya pun semakin meningkat hingga dipercaya menjadi staf khusus Kasat selama setahun. Kemudian Wakil Asisten Teritorial Kasat setelahnya. Pada Agustus 2020 lalu, Dudung dilantik menjadi Pangdam Jaya oleh Kasat Jenderal Andika Perkasa dan pada Juni 2021 menjadi Pangkostrat. Dengan jabatan strategis dan kedekatannya dengan penguasa, tak ada halangan bagi pria kelahiran 16 November 1965 itu untuk menempati posisi tertinggi di TNI Angkatan Darat. Yang paling berkesan adalah ketika Dudung memerintahkan anak buahnya melakukan pencopotan baliho Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Namanya sampai melejit dan menjadi perbincangan hangat saat itu. Bahkan sampai puluhan karangan bunga menghiasi Pangdam Jaya sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadapnya. Masih ingat apa yang Dudung ucapkan kala itu? Begini, ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya. Dudung menegaskan, semua pihak harus taat terhadap hukum yang berlaku, termasuk pemasangan baliho. Begini, kalau siapapun di Republik ini negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau masang baliho, udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, tegasnya lagi. Saat itu sekelompok orang dengan pakaian loreng abu-abu keluar dari Gang Petamburan 3 Jakarta Pusat yang merupakan markas FPI, melawan atas pencopotan sejumlah spanduk bergambar Rizik Syihab. Mereka berteriak,
"Woi, woi, mau diapain itu? Itu milik rakyat." Tak pelak, ketegangan antara puluhan massa pendukung FPI dan anggota TNI sempat terjadi. Namun prajurit TNI tidak mempedulikan massa pendukung FPI yang melarang untuk mencopot spanduk tersebut. Spanduk tersebut berisi ajakan revolusi akhlak, tak berizin dan melanggar peraturan daerah DKI Jakarta. Sejumlah spanduk dan baliho yang berhasil dicopot kemudian diangkut dengan mobil bak terbuka. Namun massa pendukung FPI sempat menarik kembali spanduk tersebut. Tak hanya di Petamburan, penertiban spanduk dan baliho liar tersebut dilakukan juga di sejumlah titik seperti Kebun Jeruk, Rawabelong, Slipi, dan Tomang. Karena kekesalannya, Dudung sampai mengatakan sebaiknya Front Pembela Islam dibubarkan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, katanya. Akhirnya FPI benar-benar dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia melalui surat keputusan bersama 6 menteri yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD pada 30 Desember 2020 lalu. Di sisi lain, mengutip yang diposting merdeka.com, pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi menimbang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jenderal bintang 3 mumpuni. Berdasarkan catatannya, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Dudung memiliki nilai lebih. Apalagi sosoknya yang dikenal sebagai jago istana. Lantaran dekat dengan istana, di atas kertas, nama Dudung memang diunggulkan sebagai Kasat TNI. Meski begitu, tak menutup kemungkinan peluang Kasum TNI Eko Margiono menjadi Kasat TNI. Ia juga memiliki kapabilitas dan kelayakan, ditambah lagi jenjang karir di militer masih panjang. Menurut Hairul, ada banyak kelayakan yang patut diperhitungkan. Selain mempertimbangkan pembaruan semangat di TNI AD, sosok Kasat baru ini akan berpeluang besar untuk menjadi Panglima TNI setelah Jenderal Andika. Nah, jika Letjen Dudung jadi Kasat TNI, apakah lebih beringas lagi terhadap kelompok radikal yang berbaju agama ini? Kita harap begitu. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.